Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di kesempatan kali ini saya akan membahas tentang teknik penarikan sampel. Di dalam teknik penarikan sampel terbagi menjadi dua teknik. Yang pertama probability sampling dan yang kedua non probability sampling. Sebelum membahas tentang probability sampling dan non probability sampling, saya akan membahas tentang pengertian teknik penarikan sampel, tujuan dan tahapannya. Yang pertama, di sini sudah tertulis pengertian teknik penarikan sampel. Teknik penarikan sampel adalah satu cara pengambilan atau menentukan sampel yang akan digunakan dalam penelitian. Apa sih sampel itu? Sampel adalah bagian dari populasi penelitian yang bersifat representatif atau mewakili untuk memperkirakan hasil penelitian. Selanjutnya adalah tujuan penarikan sampel. Yang pertama, menghemat waktu, tenaga, dan biaya. Kedua, jumlah populasinya terlalu banyak sehingga jangkauannya terlalu luas sehingga tidak memungkinkan dilakukan pengambilan data pada seluruh populasi. Yang ketiga, adanya asumsi bahwa seluruh populasi seragam. Itu merupakan tujuan dari penarikan sampel. Selanjutnya, tahapan penarikan sampel. Di sini sudah tertulis tahapan-tahapan penarikan sampel. Yang pertama, mendefinisikan populasi yang akan diamati. Kedua, menentukan kerangka sampel dan kumpulan semua peristiwa. Ketiga, menentukan teknik pengambilan sampel. Yang keempat, melakukan pengambilan sampel atau pengumpulan data. Yang kelima, melakukan pemeriksaan ulang pada proses sampling. Selanjutnya kita akan membahas dua teknik yang ada di dalam teknik penarikan sampling, yaitu probability sampling. Apa sih probability sampling? Probability sampling adalah metode pengambilan sampel secara random atau acak. Dengan cara pengambilan sampel ini, seluruh anggota populasi diasumsikan memiliki kesempatan yang sama. Di dalam probability sampling terbagi menjadi 4. Yang pertama, sampling simple random sampling atau pengambilan sampel acak. Yang kedua, proportionate stratified random sampling. Yang ketiga, disproportionate stratified random sampling. Yang keempat, cluster sampling. Yang pertama, simple random sampling. Simple random sampling merupakan teknik penarikan sampel dengan memberikan kesempatan yang sama bagi setiap anggota populasi untuk menjadi sampel penelitian atau pengambilannya secara acak pada populasi sampel. Selanjutnya, proportionate stratified random sampling. Teknik ini digunakan bila populasi mempunyai anggota atau unsur yang tidak homogen dan berstrata proporsional. Yang ketiga, disproportionate stratified random sampling. Di sini digunakan untuk menentukan jumlah sampel bila populasi berstrata tetapi kurang proporsional. Yang keempat, cluster sampling. Cluster sampling ini pengambilan sampel jenis ini dilakukan berdasar kelompok tertentu atau wilayah tertentu. Di sini yang tidak tertulis adalah multi-stage sampling. Multi-stage sampling adalah proses pengambilan sampel jenis ini dilakukan secara bertingkat, baik itu bertingkat 2, 3 atau lebih. Itu penjelasan dari probability sampling dan jenis-jenisnya. Selanjutnya, non probability sampling. Non probability sampling
adalah pengambilan sampel yang dilakukan tidak secara acak, atau teknik sampling yang telah ditentukan sampel mana yang akan diambil. Di dalam non-probability sampling ada yang pertama sampling sistematis, kedua sampling kuota, ketiga sampling insidental, keempat sampling pervasif, kelima sampling jenuh, keenam snowball sampling, ketujuh sensus sampling total. Yang pertama, sampling sistematis. Sampling sistematis adalah pengambilan sampel berdasarkan urutan dari populasi yang telah diberi nomor urut. Misal, dari semua populasi diberi nomor urut 1 sampai 100. Pengambilan sampelnya dilakukan dengan mengambil nomor ganjil saja ataupun genap saja, atau dengan kelipatan angka yang telah ditentukan. Untuk selanjutnya, sampling kuota. Teknik ini mengambil jumlah sampel sebanyak jumlah yang telah ditentukan oleh peneliti. Contohnya dalam penelitian pengaruh pendekatan behavioristik dalam mengurangi kecemasan. Jumlah sampel yang telah ditentukan 100 orang. Jika pengumpulan data belum didasarkan 100 orang, maka penelitian belum dikatakan selesai. Selanjutnya, sampling insidental. Penentuan sampel ini adalah penentuan sampel yang dilakukan secara kebetulan. Maksudnya, bila ada siapa saja yang bertemu dengan peneliti, maka akan dijadikan sampel. Penelitian ini sangat cocok untuk meneliti jenis kasus penyakit langka yang sampelnya sulit didapatkan. Selanjutnya adalah sampling purposive. Teknik ini digunakan dengan pertimbangan tertentu. Teknik ini banyak dan cocok digunakan pada penelitian kualitatif. Selanjutnya adalah sampling jenuh. Sampling jenuh ini teknik penentuan sampel yang menjadikan semua anggota populasi sebagai sampel dengan syarat populasi kurang dari 30 orang. Selanjutnya, snowball sampling, yaitu teknik pengambilan sampel berdasarkan wawancara atau koresponden. Yang terakhir adalah sensus sampling, teknik pengambilan sampel di mana seluruh anggota dijadikan sampel semua. Mungkin itu saja yang bisa saya paparkan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.